Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Tata Naskah Dinas akan membawakan materi tentang Tata Naskah Dinas. Next. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama ada Muhammad Dimas Furkon, kemudian yang kedua ada Muhammad Ilham Gumelar, dan yang terakhir ada saya sendiri, Safira Evelina Zahra. Adapun pengertian dari tata naskah dinas sendiri, yakni pengaturan jenis dan format naskah dinas, penyusunan naskah dinas, pengendalian naskah dinas, kewenangan penandatanganan, penggunaan lambang negara dan logo dalam naskah dinas, pengamanan naskah dinas, perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020. Adapun jenis-jenis naskah dinas, yang pertama naskah dinas arahan, kemudian kedua naskah dinas korespondensi, ketiga naskah dinas khusus, yang keempat laporan, kelima telahan staf, dan yang terakhir naskah dinas lainnya. Selanjutnya, yang pertama naskah dinas arahan. Naskah dinas arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Naskah dinas arahan terdiri atas yang pertama naskah dinas penugasan. Naskah dinas penugasan yang kemudian disebut surat perintah atau surat tugas merupakan naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah atau ditugaskan yang memuat apa yang harus dilakukan. Yang kedua, naskah dinas penetapan. Naskah dinas penetapan yang dituangkan dalam bentuk keputusan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk yang A. Menetapkan atau mengubah status kepegawaian personal atau keanggotaan material peristiwa. B. Menetapkan, mengubah, mengubarkan suatu kepanitiaan atau tim. Yang C. Menetapkan pelimpahan wewenang. Pejabat berwenang menetapkan dan menandatangani naskah dinas penetapan atau keputusan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang lain. Selanjutnya, 3. Naskah dinas pengaturan. A. Peraturan. Peraturan merupakan naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok yang dibuat dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. B. Pedoman. Pedoman merupakan naskah dinas yang memuat acuan bersifat umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang perlu dijabarkan ke dalam bentuk petunjuk operasional, teknis, dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis merupakan naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. D. Instruksi. Instruksi merupakan naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk atau arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. E. Prosedur tetap atau yang disebut dengan standar operasional prosedur. Prosedur tetap merupakan naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara pelaksanaan dan urutan kegiatan tertentu. F. Surat edaran. Surat edaran merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang dituju sesuai dengan substansi surat edaran. Selanjutnya, Baik, selanjutnya naskah dinas korespondensi. Naskah dinas korespondensi terbagi menjadi dua jenis, yaitu naskah dinas korespondensi internal dan eksternal. Yang pertama, naskah dinas korespondensi internal. Jenis naskah korespondensi internal terdiri atas A. Nota dinas. Nota dinas merupakan naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian yang B, disposisi. Disposisi merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap surat masuk.
ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan surat masuk. C. Routing slip. Routing slip merupakan lembar beredar yang berisi permohonan tertulis terkait permintaan arahan ataupun tindak lanjut terhadap naskah dinas. Routing slip merupakan satu kesatuan dengan naskah dinas. Kemudian yang kedua yaitu naskah dinas korespondensi eksternal. Jenis naskah dinas korespondensi eksternal terdiri atas surat dinas, surat keterangan ataupun rekomendasi, surat pengantaran, surat undangan, dan kartu ucapan. A. Surat dinas. Surat dinas merupakan naskah dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar unit kerja atau instansi yang bersangkutan. B. Surat keterangan atau rekomendasi. Surat keterangan atau rekomendasi merupakan naskah dinas yang berisi informasi yang menerangkan rekomendasikan hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan. C. Surat pengantar. Surat pengantar merupakan naskah dinas yang digunakan untuk mengantar atau menyampaikan barang atau naskah. D. Surat undangan. Surat undangan merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat atau pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu seperti rapat, upacara, dan pertemuan. Yang berikutnya yaitu naskah dinas khusus. Naskah dinas khusus terdiri atas surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, dan pengumuman. Yang pertama, surat perjanjian. Surat perjanjian merupakan naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. Jenis surat perjanjian terdiri atas yang pertama, perjanjian dalam negeri. Perjanjian dalam negeri merupakan naskah dinas yang memuat kerjasama antar instansi di dalam negeri baik di tingkat pusat maupun daerah yang dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau perjanjian kerjasama. Yang kedua, perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Kemudian nomor dua, surat kuasa. Surat kuasa merupakan naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum atau kelompok orang atau perseorangan atau pihak lain dengan atas nama untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. Yang ketiga, berita acara. Berita acara merupakan naskah dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Kemudian yang keempat, pengumuman. Pengumuman merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pejabat atau pegawai, perseorangan, dan golongan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, yakni laporan. Laporan merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian. Dan yang kelima, yakni telahan staf. Telahan staf merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar atau pemecahan yang disarankan. Dan yang terakhir, naskah dinas lainnya. Jenis naskah dinas lainnya di lingkungan Kemenkumham terdiri atas sertifikat, piagam penghargaan, surat tanda tamat pelatihan atau STTP, netula, formulir, dan siaran pers. Yang pertama, sertifikat. Jenis sertifikat terdiri atas yang A. Sertifikat kegiatan atau pelatihan. Ini merupakan surat penghargaan atau surat keterangan tertulis yang tercetak dan dikeluarkan oleh Kemenkumham dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah mengikuti suatu kegiatan atau pelatihan. Kemudian yang kedua, sertifikat produk hukum, yang dimana merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, mengatur, yang berlaku sebagai alat pembuktian. Kemudian yang kedua, yakni piagam penghargaan, yang merupakan surat atau tulisan resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau peneguhan sesuatu hal yang bersifat penghormatan. Dan yang ketiga, surat tanda tamat pelatihan atau STTP, yang merupakan suatu bukti yang sah bahwa seseorang telah selesai dan lulus mengikuti pelatihan. Selanjutnya yang keempat, notula.
Notula merupakan catatan singkat mengenai jalannya rapat atau persidangan, serta hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Yang kelima, formulir. Formulir merupakan bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu, berisi keterangan yang diperlukan. Format formulir diatur terdiri sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, siaran pers. Siaran pers merupakan naskah dinas yang berisi bahan berita mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau kegiatan yang akan telah dilaksanakan sebagai bahan penulisan wartawan. Selanjutnya, perbandingan dengan naskah dinas Polri. Pada naskah dinas Polri terdapat surat telegram atau naskah dinas yang dibuat oleh pejabat Polri berwenang yang memuat pemberitahuan, pernyataan, ataupun permintaan kepada pejabat lain di lingkungan Polri. Naskah dinas elektronik adalah naskah dinas berupa komunikasi informasi yang dilakukan secara elektronis atau yang terekam dalam multimedia elektronis. Selanjutnya, maklumat. Maklumat adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan mengenai berlakunya peraturan yang di dalamnya dapat memuat sanksi menurut hukum yang berlaku bagi mereka yang tidak menjalankan atau mentaati apa yang dimaksud dalam peraturan itu. Selanjutnya, amanat adalah arahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang memuat suatu kebijakan pokok atau pernyataan kehendak pimpinan untuk ditaati. Yang terakhir, surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang tata cara yang berlaku ataupun ketentuan yang harus diperhatikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.